Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Bahkan oleh firman Tuhan kita akan dituntun dan langkah hidup kita akan diterangi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, atas segala perlindungan dan penyertaan Tuhan, atas segala berkat kemurahan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga butuh tuntunan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23 saya bacakan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang dihinggapi rasa khawatir. Apalagi begitu banyak berita tentang COVID-19 ya, di pandemi saat ini banyak juga yang namanya orang yang terpapar atau terkena virus ini, sehingga orang menjadi takut, orang menjadi khawatir. Bukan hanya takut terhadap COVID-19, tapi juga khawatir akan penghidupan, khawatir akan perekonomian, khawatir akan hari depan, khawatir tentang banyak hal. Nah, jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Firman Tuhan hari ini berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Tuhan sendiri itu adalah sumber pengharapan. Jadi orang yang khawatir sesungguhnya orang yang kehilangan pengharapan. Orang yang khawatir sesungguhnya orang yang mulai menuju kepada keputusasaan. Hati-hati, karena kekhawatiran itu justru bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Karena itu, daripada engkau khawatir, ayo serahkan itu semua kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu. Nah, setelah engkau menyerahkan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Firman Tuhan berkata, serahkan khawatirmu, maka Ia memelihara engkau. Artinya kalau engkau enggak serahkan, bagaimana Tuhan bisa memelihara hidupmu sementara khawatir itu masih juga ada padamu? Dan khawatir itu kalau sudah diserahkan, seharusnya kita enggak khawatir lagi. Kalau kita berkata, aku sudah serahkan khawatirku, tetapi hidupnya masih khawatir, sesungguhnya engkau belum menyerahkan. Engkau hanya dengan ucapan saja, aku serahkan khawatirku, tetapi tetap engkau pegang juga, tetap engkau juga pikul juga khawatirmu, sehingga sesungguhnya engkau belum terbebas. Kalau orang menyerahkan itu ibarat misalnya, saudara membawa satu sak semen, ya. Satu sak semen itu kira-kira 40 kilo. Saat saudara memegang itu keberatan kan, jarak jauh misalnya gendong semen, terus ada teman saudara berkata, serahkan semennya kepadaku biar aku yang angkut. Nah, seharusnya ketika saudara menyerahkan semen itu kepada temanmu, engkau jadi lega kan? Artinya sudah nggak ada beban lagi. Bebannya pindah ke teman kita. Tetapi kalau kita, ya ini aku serahkan semenku. Tetapi ketika kita berkata demikian dan kok masih berat ya punggungku, berarti semen itu belum berpindah. Nah, demikian juga kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan, harusnya hidup kita nggak khawatir lagi. Tetapi kalau masih khawatir belum diserahkan, itu berarti masih nempel dengan hidup kita. Harusnya khawatir itu berpindah dari kita ya kepada Tuhan. Ya, di tangan Tuhan tidak ada lagi kekhawatiran. Tuhan sanggup mengubah segala keadaan. Artinya ketika khawatir itu sudah
terambil dari hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi kekhawatiran itu bisa menggoyahkan. Ya, ketakutan, kekhawatiran bisa menggoyahkan iman seseorang. Nah, beban, masalah apapun itu, ya itu bisa menggoyahkan. Tetapi firman Tuhan berkata tidak untuk selama-lamanya. Mungkin berat bebannya, ya. Kita menerima beban yang berat, tetapi percayalah tidak untuk selama-lamanya. Tuhan membiarkan kita menanggung beban berat ini dan jadi goyah, ya. Tidak untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan mengangkat beban itu sehingga kita tidak goyah lagi. Jemaat dikasih Tuhan, mari belajar untuk mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Salah satunya dalam hal kekhawatiran. Saat engkau khawatir, datanglah pada Tuhan. Serahkan khawatirmu dan jangan khawatir lagi. Jadi ikhlas gitu loh. Ya, banyak orang ini katanya kalau disuruh milih tenang apa khawatir? Oh, milih tenang. Pada praktiknya orang melepaskan khawatir aja berat. Ya, tetap dipegang terus, tetap khawatir terus. Kan sudah serahkan ke Tuhan sudah. Artinya semua dalam kendali Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya. Jangan berat hati melepaskan kekhawatiran. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, artinya hidup kita terbebas dari kekhawatiran. Bahkan percayalah, Tuhan akan memelihara hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan dibiarkan goyah menghadapi setiap permasalahan dan beban hidup. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pagi ini, di mana Engkau nyatakan supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran kami. Dan kami enggak khawatir lagi. Aku mau taruh Tuhan, kami mau taruh setiap kekhawatiran hidup kami, ketakutan kami, kecemasan, dan segala hal yang menghantui hidup kami, segala hal yang menekan hidup kami. Kami serahkan Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara kami, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir lagi. Tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai pikiran, hati, dan hidup kami. Bahkan kami percaya akan pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Sehingga ketika menghadapi apapun, kami tidak akan goyah. Sebab Tuhan yang menopang dan menguatkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.